Curhat Reece James usai alami cedera panjang. Setelah hasil pemindaian awal tidak memberikan kepastian mengenai langkah terbaik ke depan, dan diyakini bahwa operasi mungkin diperlukan. James sedang mencari solusi untuk cedera yang sering dialaminya, terutama setelah mengalami 7 kali cedera hamstring dalam 3 tahun terakhir. Pemain ini hanya menjadi starter dalam 6 dari 21 pertandingan bersama Chelsea musim ini setelah absen selama 2 bulan. Dunia sepak bola mengetahui bahwa saya mengalami cedera, namun prosedur yang akan saya jalani kali ini membutuhkan waktu lebih lama untuk mencari solusi terbaik, tulis James di akun Instagram pribadinya. Saya menjalani operasi hari ini untuk mencoba memperbaiki masalah hamstring yang berulang, dan proses pemulihan sudah dimulai, baik secara fisik maupun mental. Sang kapten sekarang menghadapi periode panjang menepi dari lapangan, dan dia juga mengungkapkan bahwa ia mengalami pelecehan di media sosial. Namun, ia mengucapkan terima kasih kepada mereka yang memberikan dukungan positif selama masa sulit ini. Sejak cedera ini, saya menerima banyak dukungan, tetapi juga banyak kebencian dan komentar negatif. Saya ingin menegaskan bahwa saya tidak menginginkan cedera ini, saya paling bahagia ketika bermain sepak bola, katanya. Terima kasih kepada semua orang yang memahami dan memberikan dukungan, meskipun ada pasang surut. Ini sungguh berarti bagi saya. James sekarang menjadi bagian dari daftar panjang pemain Chelsea yang cedera, bersama dengan pemain lainnya. Enzo Fernandez dan Levi Colwill diragukan untuk pertandingan melawan Wolves pada malam Natal, namun masih memungkinkan untuk bermain. Pesan Christopher Nkunku ke penggemar Chelsea usai lakoni debut. Christopher Nkunku menunjukkan performa luar biasa selama 4 tahun bermain di Jerman, dan banyak yang penasaran apakah ia bisa mencapai kesuksesan serupa di Inggris. Pemain asal Prancis ini mencatatkan 70 gol dan 56 assist dalam 172 pertandingan, meraih gelar pemain terbaik Bundesliga pada tahun 2022, dan menjadi pencetak gol terbanyak Bundesliga pada tahun 2023. Selain itu, ia juga berkontribusi membawa RB Leipzig meraih gelar DFB Pokal secara beruntun. Chelsea mengalami kesulitan mencetak gol musim ini, sehingga harapan para fans meningkat dengan kembalinya Nkunku dari cedera. Pelatih kepala Mauricio Pochettino memasukkan Nkunku ke dalam skuad pertandingan untuk pertama kalinya saat The Blues mengalahkan Sheffield United 2-0 di Premier League pekan lalu, meskipun pemain ini tidak bermain di lapangan. Namun, Nkunku akhirnya membuat penampilan debutnya untuk Chelsea ketika tim asal London Barat mengalahkan Newcastle United di perempat final Carabao Cup pekan ini. Ia bermain selama 21 menit setelah menggantikan Nicholas Jackson. Meskipun tidak berhasil mencetak gol dari permainan terbuka, Nkunku masuk saat The Blues tertinggal 1-0. Setelah Mykhailo Mudryk menyamakan kedudukan di injury time, Nkunku menjadi pahlawan dengan mencetak gol penalti dalam adu penalti, membantu timnya melaju ke babak 4 besar. Setelah penampilannya, Nkunku berbagi kesan di media sosial, menulis di Instagram, "Cara terbaik untuk bertemu dengan kalian untuk pertama kalinya di Bridge. Terima kasih atas sambutan hangatnya," emoji hati berwarna biru. Tidak sabar menunggu lebih banyak lagi. Sejumlah rekan setimnya memberikan dukungan melalui pesan di kolom komentar, termasuk Mudryk, Ben Chilwell, Reece James, Marc Cucurella, Romeo Lavia, dan Ian Maatsen. Nkunku berharap dapat mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain saat Chelsea menghadapi Wolves di Premier League akhir pekan ini. Chelsea segera dapatkan bintang muda Senegal, Pape Daouda Diong. Pemain remaja berusia 17 tahun ini hadir di tribun penonton untuk menyaksikan kemenangan melawan The Magpies. Mykhailo Mudryk mencetak gol penyeimbang di injury time, memaksa pertandingan berlanjut ke babak adu penalti yang dimenangkan oleh The Blues, membawa mereka ke babak semifinal. Pape Daouda Diong terlihat berfoto bersama rekan gelandang remaja, Kendry Páez, yang akan bergabung dengan Chelsea dari klub Ekuador, Independiente del Valle, pada tahun 2025. Menurut laporan Fabrizio Romano, kesepakatan The Blues untuk merekrut Diong dari AFC Darussalam hampir selesai. Bintang Senegal U17 ini diharapkan bergabung dengan klub London Barat pada Juni 2024, setelah mencapai usia 18 tahun. Biaya transfer yang disebutkan mencapai 17,5 juta pound sterling.
De Jong, yang berperan sebagai gelandang bertahan, telah tampil 4 kali untuk timnasnya di Piala Dunia U17 yang diselenggarakan di Indonesia pada bulan November. Dia turut membantu Senegal meraih kemenangan melawan Argentina dan Polandia dalam fase penyisihan grup sebelum akhirnya tersingkir melalui adu penalti oleh runner-up Prancis. Sayangnya, De Jong tidak berhasil mengeksekusi penaltinya dalam drama adu penalti tersebut. Dengan kepemilikan yang baru oleh Todd Boehly, Chelsea terus menunjukkan kecenderungan untuk merekrut pemain muda berbakat dari berbagai penjuru dunia, seperti Andre Santos, David Datro Fofana, dan David Washington. Usai keberhasilan mereka di Carabao Cup, The Blues berharap dapat mempertahankan tren positif saat mereka melawan Wolves dalam pertandingan Premier League akhir pekan ini. Tottenham bisa datangkan Conor Gallagher dari Chelsea di Januari. Spurs telah mengikuti prinsip-prinsip kesepakatan untuk mendapatkan Gallagher sejak musim panas, namun Chelsea memutuskan untuk tidak menjualnya karena penampilannya yang mengesankan di akhir bursa transfer dan kurangnya alternatif yang memadai di pasar. Gallagher terus menunjukkan performa impresif di bawah arahan Mauricio Pochettino, bahkan menjadi kapten tim dalam berbagai kesempatan, termasuk dalam kemenangan perempat final Piala Carabao baru-baru ini melawan Newcastle. Meskipun begitu, kontrak Gallagher hanya tersisa 18 bulan lagi, dan hingga saat ini, belum ada indikasi bahwa ia akan menandatangani kontrak baru. Spurs secara cermat memantau perkembangan situasi ini. Manajer Tottenham Hotspur, Ange Postecoglou, menegaskan bahwa fokus utamanya pada bulan Januari adalah merekrut bek tengah baru. Meskipun Spurs terbatas dalam hal anggaran, Postecoglou juga mengakui adanya minat terhadap gelandang mereka, Pierre-Emile Højbjerg, yang dapat meninggalkan klub, dan kebutuhan potensial untuk mendatangkan pengganti. Sky Sports News melaporkan pada hari Rabu bahwa Juventus adalah salah satu klub yang membidik pemain internasional Denmark tersebut, dan sumber yang dekat dengan situasi tersebut bahkan telah membahas kemungkinan kesepakatan pertukaran antara Højbjerg dan Gallagher bulan depan. Meskipun belum jelas apakah Chelsea tertarik pada Højbjerg, mereka sedang mencari gelandang bertahan alternatif jika Gallagher memutuskan untuk meninggalkan klub. Pochettino telah meminta klub untuk mengeksplorasi pasar Januari dan mencari cara untuk mengubah dinamika, setelah awal yang tidak konsisten di Liga Premier, yang membuat mereka berada di urutan ke-10 setelah 17 pertandingan.